Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa? Kamu semua ingin berpartisipasi bersama-sama? Kamu ingin 11 orang melawan Tuan Muda Asura, seorang dari generasi muda. Para tetua Red Dress Holy Land semuanya tercengang. Menghadapi tatapan takjub dari kerumunan, saudara tertua suci Mystic Cave mengangguk, tepat sekali. Benar-benar tak tahu malu yang melampaui keyakinan. Apapun yang terjadi, kamu semua adalah individu terkenal di All Heaven Starfield. Bagaimana mungkin kamu bisa berani menindas seseorang dari generasi muda seperti ini? Para tetua Red Dress Holy Land mengertakkan gigi mereka dengan marah, dan mereka ingin mengalahkan Mystic Cave Science hingga mati. Lady Headmaster, reputasi Mystic Cave Science benar-benar tidak sia-sia. Mereka benar-benar tak tahu malu tanpa garis dasar. Kita tidak boleh terus berjudi dengan orang-orang seperti mereka. Kita harus langsung mengusir mereka dari sini. Tidak, bagaimana kita bisa mengusir mereka secara langsung? Mereka menyelinap masuk ke gerbang pembentukan roh dunia dengan cara curang. Kita harus menangkap mereka, menyerahkannya ke Pegunungan Tujuh Matahari, dan meminta Grandmaster Yuan Shu menanganinya. Ucap para tetua Red Dress Holy Land yang benar-benar marah. Mereka tidak lagi ingin melanjutkan pertaruhan. Tapi sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana cara menghukum para Mystic Cave Science. Berjudi atau tidak, itu hanya ada satu kata. Jika kamu tidak dapat mengalah dengan anggun, maka katakan saja secara langsung daripada mengancam kita di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita, orang-orang dari Gua Suci Mistik, begitu mudah diintimidasi? Jika kamu tidak ingin mematuhi aturan dan ingin menggunakan kekuatan bela diri untuk melawan kami, kamu bisa mencobanya. Silakan dan lihat sendiri, apakah kita para Mystic Cave Science adalah ikan di talenan, atau malah menjadi mimpi buruk yang seharusnya tidak terprovokasi oleh tanah suci gaun merahmu, ucap saudara pertama. The Mystic Cave Science tidak menunjukkan rasa takut terhadap ancaman dari para tetua Red Dress Holy Land. Malahan sebaliknya, mereka mengejek balik. Tuan Muda Asura, apakah kamu bersedia mencoba melawan 11 dari mereka sendiri? Kepala Sekte Gaun Merah Tanah Suci menatap Chu Feng lagi. Dia benar-benar mencoba menerima persyaratan itu, dan kata-katanya menyebabkan kecemasan besar bagi para tetua Gaun Merah di Tanah Suci. Nyonya Kepala Sekte, tuntutan mereka terlalu berlebihan. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Asura menghadapi bahaya seperti itu. Nyonya Kepala Sekte, kamu tidak boleh menerima persyaratan mereka. Desak para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah mendesak. Diam, teriak Kepala Sekte Red Dress Holy Land sambil mengungkapkan ekspresi tidak senang. Teriakannya tenang tidak keras. Namun setelah dia mengatakannya, para tetua Red Dress Holy Land segera menutup mulut mereka. Lady Headmaster, Asura ini bersedia mencobanya, kata Chu Feng. Sangat baik, aku harus merepotkan Tuan Muda Asura kalau begitu, kata Kepala Sekte. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kepala Sekte Tanah Suci Gaun Merah mengalihkan pandangannya ke Mystic Cave Science. Mystic Cave Science, kami menerima permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Jika kalian semua berani bermain trik lagi jika kita menang, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Kepala Sekte. Kepala Sekte Gaun Merah, kamu tidak perlu khawatir. Kita orang-orang Gua Suci Mistik adalah orang-orang jujur dengan integritas. Kata saudara sulung Gua Suci Mistik dengan senyum berseri-seri. Wush wush wush. 10 orang lainnya dari Mystic Cave Science segera melayang ke langit dan mendarat di alun-alun. Pada saat itu, ke-11 orang dari Mystic Cave Science sudah berdiri di alun-alun dan menghadap Chu Feng. Melihat adegan ini, para tetua Red Dress Holy Land menjadi sangat gugup, dan jantung mereka hampir melompat ke tenggorokan mereka. Bahkan Yin Zhuanghong yang selalu bisa membuatnya tetap tenang, dia juga memiliki wajah yang sangat cemas. Lagi pula, mereka semua adalah orang suci Gua Mistik. Meskipun rumor tentang Mystic Cave Science agak buruk, tapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dari bagaimana yang paling lemah di Saint Mystic Cave. Saudara ke-11 saja mampu mengalahkan Zhang Duotuo dalam satu pertarungan. Tidak peduli apapun, Zhang Duotuo adalah seorang spiritualis dunia terkenal dari alam atas reinkarnasi mereka.
Meskipun Chu Feng telah mengalahkan saudara ke-11, tapi dia telah bertarung dengannya selama 2 jam penuh sebelum akhirnya mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Bisa dikatakan kemenangannya tidak mudah untuk didapat. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar akan menghadapi 11 orang gua suci mistik sendirian. Siapapun bisa mengatakan bahwa, peluang kemenangan untuk Chu Feng akan sangat tipis. Orang gua suci mistik, apakah kamu semua siap? Tanya Chu Feng dengan tiba-tiba. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan segera berubah. Mereka menemukan bahwa Chu Feng tidak menunjukkan jejak rasa takut di wajahnya, meskipun dia menghadapi semua orang dari gua suci mistik. Tapi sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum itu agak aneh, dan sepertinya itu mengandung semacam konspirasi. Bocah kecil, kamu benar-benar sombong. Ayahmu tidak takut padamu, bahkan saat melawanmu sendirian. Dan sekarang, kita bersaudara sudah berdiri di sini. Bagaimana mungkin kami takut padamu? Aku tahu bahwa kamu menahan diri ketika kamu bertarung melawan saudara ke-11. Kamu mencoba untuk menahan kekuatanmu, dan menangkap kami dalam keadaan lengah. Namun sayangnya, kamu salah perhitungan. Ayahmu ini tidak mudah tertipu, kata saudara sulung dari Mystic Cave Science. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tiba-tiba menyadari. Ternyata Chu Feng benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Itu karena saudara tertua gua suci mistik melihat melalui rencana Chu Feng, bahwa dia telah membuat permintaan kasar. Ketika kerumunan melihat ke arah Chu Feng lagi, mereka tiba-tiba tidak lagi merasa sangat putus asa. Tapi sebaliknya, mereka lebih menantikan pertandingannya. Mereka semua ingin tahu, apakah Chu Feng benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya seperti yang dinyatakan oleh saudara tetua gua suci mistik. Jadi itu masalahnya. Tidak heran kamu tidak berani membawaku sendirian. Jadi kamu takut ya, kata Chu Feng. Bahkan senyum di wajah Chu Feng menjadi semakin mengejek. Takut, Cih, anak nakal, jika itu yang kamu pikirkan, kamu keliru. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahmu akan takut padamu? Justru apa yang aku lakukan ini disebut menang dengan pasti. Sudah cukup, tidak perlu melanjutkan dengan kata-kata yang tidak berguna ini. Maju dan lepaskan kekuatanmu. Ayahmu juga ingin melihat dengan tepat seberapa besar kekuatan yang kamu sembunyikan. Selain itu, aku sebaiknya memberitahumu ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu sembunyikan, itu semua tidak akan berguna, karena kamu pasti akan kalah hari ini, kata tertua dari Mystic Cave Science. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari mengutuk dalam hatinya, itu ketika betapa tak tahu malunya bajingan tua itu. Tidak perlu melanjutkan dengan kata-kata yang tidak berguna seperti itu ya. Apakah kamu tidak berencana membuatku membantahmu setelah kamu selesai berbicara? Balas Chu Feng. Chu Feng tidak membantah saudara sulung dari gua suci mistik. Lagi pula, dia tidak ingin menghabiskan waktu berdebat dengan mereka. Dia telah memutuskan untuk berbicara dengan kekuatannya. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke atas Mystic Cave Science. Meskipun dia tahu bahwa mereka telah siap, tapi Chu Feng masih memiliki tampilan yang penuh percaya diri, dan seolah-olah dialah yang memegang kemenangan di tangannya. Bocah, ekspresi seperti apa itu? Sepertinya kamu merasa sangat tidak berdamai. Tanya para Mystic Cave Science. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Asura, pasti memenangkan pertandingan ini, balas Chu Feng. Dan, boom, setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, bumi mulai bergetar hebat. Setelah itu, ruang kosong dan sekitarnya juga mulai bergetar. Bahkan warna langit biru juga telah berubah. Chu Feng telah melepaskan kekuatan rohnya. Kekuatan rohnya melonjak ke langit dan menutupi seluruh ruang. Jumlah kekuatan rohnya sangat mengejutkan, dan mengguncang semua orang. Bahkan para Mystic Cave Science tercengang melihat kekuatan rohnya. Bocah ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Chu Feng telah menyembunyikan kekuatannya, tapi mereka tidak mengantisipasi kalau dia menyembunyikannya begitu banyak. Tidak hanya kekuatan roh Chu Feng yang tak terbatas dan tampaknya tak terhingga, tetapi kekuatan pertempuran dari kekuatan rohnya juga pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Orang ini, apakah dia masih manusia? Pada saat itu, bahkan Meng Rufei yang sangat membenci Chu Feng sekalipun, ia juga memiliki ekspresi ketakutan. Dia benar-benar ketakutan saat melihat kekuatan roh Chu Feng.
Ini bukan karena dia terlalu pengecut, tapi sebaliknya, kekuatan roh yang dipancarkan oleh Chu Feng terlalu kuat. Meng Rufei telah melakukan perjalanan jauh dengan tuannya Zhang Duotuo. Dengan demikian, ia bisa dikatakan telah mengalami banyak seperti apa itu dunia. Apa yang Meng Rufei lihat pada saat itu hanyalah kekuatan roh di tingkat jubah suci tanda ular paling kuat yang pernah dia lihat. Bukan hanya dia saja, bahkan tatapan tuannya kepada Chu Feng juga telah berubah. Kekuatan roh yang kuat, itu seperti akan melahap seluruh wilayah ini. Benar-benar tidak akan pernah kubayangkan, bahwa Tuan Muda Asura akan seluar biasa ini. Jenius, dia benar-benar jenius. Tidak, bakat kaliber ini tidak bisa lagi digambarkan dengan gelar jenius. Dia adalah iblis, jenius tingkat iblis. Bakat yang ia miliki bukanlah sesuatu yang harus dimiliki manusia. Karena Tuan Muda Asura memiliki bakat seperti itu, tepatnya dari mana asalnya? Sepertinya dia dari kekuatan yang luar biasa. Tetua Red Dress Holy Land memuji Chu Feng tanpa henti tanpa menahannya sama sekali. Meskipun mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat, dan banyak dari mereka bahkan di ranah Maha Agung, tapi mereka tidak mahir dalam teknik roh dunia. Seperti kata pepatah, amatir menikmati pertunjukan, sedangkan para ahli menikmati keterampilan. Tidak peduli berapa banyak yang telah mereka capai dalam hal kultivasi bela diri, mereka tidak lebih dari sekelompok amatir yang menikmati pertunjukan ketika mereka menyaksikan pertandingan antara para spiritualis dunia jubah suci. Penonton yang menikmati pertunjukan juga tidak dapat melihat dengan detail. Mereka hanya bisa merasakan, dan mengalami kekuatan para petarung. Kekuatan Chu Feng telah melepaskan kali ini telah sangat memperluas cakrawala mereka. Meskipun kekuatan pertempuran teknik spiritual tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan bela diri, tapi mereka jauh lebih hebat dari kekuatan bela diri. Ketika mereka melihat cahaya multiwarna yang memenuhi langit dan meluas hingga puluhan ribu mil tanpa hentu, bahkan sampai mempengaruhi seluruh wilayah, para tetua dari Tanah Suci Gaun Merah tidak merasakan apapun selain kekaguman pada Chu Feng. Setelah semua, apa yang ditampilkan Chu Feng adalah semacam kekuatan yang tidak pernah bisa mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Mengaum. Tiba-tiba saja kekuatan roh yang tak terbatas mulai turun dari langit. Kekuatan roh itu sangat kuat, dan itu seperti ratusan juta tentara surgawi yang turun ke dunia fana untuk menghukum iblis. Dengan situasi seperti itu, orang-orang gua suci mistik tidak berani ceroboh. Mereka semua melepaskan kekuatan roh mereka untuk memblokir serangan Chu Feng. Serangan balik dari Mystic Cave Science juga bukan masalah kecil. Mereka tidak hanya melepaskan kekuatan roh mereka untuk menghadapi serangan Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka bekerja bersama-sama untuk membentuk formasi besar. Formasi defensif besar yang didirikan bersama oleh 11 spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak, itu tentu saja akan sangat kuat. Formasi pertahanan besar berubah menjadi benteng yang tak tertembus, dan melindungi mereka di dalamnya. Meskipun kekuatan roh Chu Feng kuat secara tirani, tapi itu tidak dapat menembus benteng dan tidak dapat membahayakan para Mystic Cave Science. Dan tidak peduli seberapa kuat formasi Grand Defensif mungkin, tapi itu hanyalah formasi defensif dan tidak dapat menyerang sama sekali. Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, tubuhnya mulai melepaskan lebih banyak kekuatan roh. Lalu kemudian, kekuatan rohnya berkumpul bersama dan membentuk binatang buas. Binatang buas dari segala bentuk dan penampilan, namun masing-masing dari mereka mencapai ketinggian 1000 meter. Binatang buas yang panjangnya ribuan meter itu bisa dilihat sejauh mata memandang. Mereka begitu banyak, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Adegan saat ini benar-benar sangat spektakuler. Binatang buas raksasa itu mengandung kekuatan ofensif yang sangat besar, dan sedang menyerang Mystic Cave Science secara berturut-turut. Dalam situasi seperti ini, formasi defensif besar yang telah didirikan Science Mystic Cave mulai terhuyung. Sebuah retakan juga mulai muncul di dinding yang tak tertembus. Jika ini terus berlanjut, formasi defensif itu pasti akan dilanggar oleh Chu Feng. Luar biasa, sungguh luar biasa. Para tetua Red Dress Holy Land mulai bersemangat saat menyaksikan pertempuran. Bahkan kepala sekte Red Dress Holy Land mengungkapkan senyum samar di wajahnya. Dia awalnya hanya merencanakan untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini dengan peluang rendah. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kartu yang ada di tangannya ini, itu sebenarnya adalah kartu Truth. The Mystic Cave Science bertindak bersama, dan berada dalam situasi macam apa ini?
Namun, mereka segera ditekan oleh seseorang dari generasi muda. Sebelum pertandingan dimulai, tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu akan terjadi. Apakah ada yang salah? Kentut tua, apa ini yang sanggup kalian lakukan? Sebelumnya kamu semua telah memanggil sampah tua Zhang Duotuo. Dan dari cara aku melihatnya, 11 dari kalian sama saja dengan dia. Kamu adalah sampah tua seperti dia. Chu Feng berteriak keras. Bocah itu, dia benar-benar menghina lelaki tua ini. Kata Zhang Duotuo yang saat ini merawat lukanya. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia sangat marah sehingga dia benar-benar muntah darah. Dia benar-benar tidak pernah mengira, bahwa selain dihina oleh orang suci gua mistik, dia juga akan dihina oleh orang dari generasi yang lebih muda dengan nama Asura. Anak nakal, terlalu dini bagimu untuk bangga. Kami hanya berusaha membuatmu merasa baik dengan membiarkanmu melepaskan kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami? Lata saudara tertua. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, meskipun mereka jelas ditekan oleh Chu Feng, tapi yang tertua dari Mystic Cave Science tidak hanya tidak bingung, tetapi dia bahkan mengejek Chu Feng. Kamu sudah sangat tua, apakah mengibas-ngibaskan lidahmu adalah kemampuanmu? Jika kamu memiliki kemampuan sejati, silakan dan lepaskan saja. Ejek Chu Feng. Bocah cilik, kita para orang suci gua mistik selalu berbicara menggunakan kekuatan. Kami awalnya ingin bermain denganmu lebih lama. Namun karena kamu tidak mampu menerima niat baik kami, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan denganmu. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ayahmu sekarang akan membuatmu mengerti kekuatan sebenarnya dari Mystic Cave Science. Ketika tetua suci Mystic Cave mengatakan kata-kata itu, orang-orang dari tanah suci gaun merah awalnya berpikir bahwa dia membual tanpa malu-malu. Namun yang mengejutkan mereka adalah, tubuhnya mulai bersinar samar setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Seperti baju besi, cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.